Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizkia, NPM 7182121571. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan organisasi internasional. Pengertian dari organisasi internasional adalah dalam suatu lingkup masyarakat, keberadaan organisasi yang sangat penting sebagai sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berlaku juga dalam lingkup masyarakat dunia sehingga memunculkan berbagai macam organisasi internasional. Di Indonesia pasti mengenal banyak jenis organisasi internasional. Namun sebenarnya pengertian nasional itu adalah tujuan, fungsi, ciri, dan bentuk. Pengertian dari organisasi internasional tersebut adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keamanan, dan lainnya. Pengertian menurut para ahli di sini, organisasi internasional dalam organisasi yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian di antara 3 atau lebih negara. Organisasi permanen yang dibentuk berdasarkan traktat yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dan memiliki kriteria tujuan tertentu. Dan penghimpunan negara-negara merdeka dan berdaulat yang memiliki tujuan meraih kepentingan bersama melalui organ-organ yang ada dalam penghimpunan tersebut. Fungsi dari organisasi internasional adalah organisasi memiliki fungsi khusus yang berbeda, tetapi secara umum organisasi internasional memiliki beberapa fungsi. Satu, fungsi artikulasi dan agregasi. Organisasi internasional bisa menjadi forum diskusi dan negosiasi sehingga setiap anggota bisa menjalankan proses artikulasi dan agregasi kepentingan negaranya dalam konteks hubungan internasional. Fungsi normal. Organisasi internasional dapat menetapkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib untuk dipatuhi tidak saja oleh para anggotanya tetapi juga seluruh dunia. Fungsi rekrutmen organisasi. 3. Fungsi rekrutmen. Organisasi internasional juga memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipasi dalam sistem kepolitikan internasional. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi sebuah organisasi internasional yang dilakukan dengan cara transfer nilai-nilai tertentu kepada seluruh anggotanya yang dijalankan secara sistematis. Yang kelima, fungsi pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat organisasi internasional biasanya ditetapkan dengan mempertimbangkan dan merujuk pada tindakan di masa lalu, perjanjian head-on, dan sebagainya. Yang keenam, fungsi pengesahan peraturan. Organisasi internasional juga berfungsi mengesahkan berbagai macam aturan yang dapat dilakukan dalam sistem internasional berkaitan dengan lembaga kehakiman yang memiliki fungsi yudikatif. Dan 7, fungsi informasi. Setiap negara anggota memiliki organisasi internasional memiliki peran yang sama dengan mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi dalam rangka kepentingan umum.
8. Fungsi operasional. Dalam organisasi PBB tersebut beberapa organisasi yang menjalankan fungsi operasional seperti UNICEF, Perlindungan Anak, dan UNHCR mengatasi masalah pengungsi. Selain itu, juga organisasi internasional dapat berfungsi pendanaan seperti World Bank. Tujuan dari organisasi tersebut, organisasi internasional terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik dan secara karakteristik organisasi, sedangkan tujuan umum organisasi internasional adalah untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan diri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh hukum internasional. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara-negara anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Macam-macam organisasi internasional terdapat bermacam-macam berdasarkan jenis keanggotaan, ruang lingkup, bidang kegiatan, pola kerjasama, dan fungsinya. Penjelasan dan contohnya adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan bentuk organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Organisasi non-pemerintah yang beranggota kelompok-kelompok swasta yang berkonsentrasi pada bidang tertentu seperti Palang Merah Internasional dan Grand Fitch. Berdasarkan wilayah, organisasi berdasarkan di internasional global yang wilayah kegiatan dan keanggotaannya mencakup seluruh dunia seperti PBB, OKI, dan GNB. Organisasi internasional regional yang wilayah kegiatan dan anggotanya berada di suatu kawasan regional yang sama seperti ASEAN, ASEAN Tenggara, APEC, Asia Pasifik, dan EEC Eropa. Berdasarkan kegiatan bidang ekonomi internasional, Chamber of Commerce, bidang lingkungan hidup, bidang kesehatan, bidang komunitas, bidang perdagangan. Berdasarkan pola kerjasama seperti kerjasama pertahanan, NATO, SEATO, kerjasama fungsional seperti PBB, ASEAN, OKI, dan OPEC. Berdasarkan fungsi organisasi politis, PBB, ASEAN, ANZUS, Liga Arab. Organisasi administratif, OPEC, ICAT, dan ICRC. Organisasi yang diikuti Indonesia itu 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Pembersikatan Bangsa-Bangsa PBB, atau Nasional UN adalah organisasi internasional yang merupakan perkumpulan sebagian besar negara yang ada di dunia. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Organisasi ini merupakan wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan kini beranggota 10 negara. Tujuan ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. ASEAN Pacific Economic Cooperative, APEC. Indonesia yang menjadi anggota APEC sejak
Organisasi tersebut didirikan pada tahun 1989. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang saat ini beranggota 21 negara. Dan Organization of Islamic Cooperation (OIC), Indonesia merupakan salah satu negara yang mendirikan konferensi di Rabat, Maroko pada tahun 1989 yang melahirkan OIC untuk Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dan United National Center of UNICEF, organisasi yang berada di bawah naungan PBB dan didirikan pada tahun 11 September 1946 di New York, Amerika Serikat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.